Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada penduduk Hiran dan Babil. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kerajaan Babil ataupun di Irak yang sangat dulu sekali. Azar, ayah Nabi Ibrahim, ia seorang membuat patung dan menjualnya kepada orang-orang agar mereka menyembahnya. Ia memiliki seorang anak yang masih kecil bernama Ibrahim, yang Allah karuniakan kepada sang anak tersebut hikmah dan kecerdasan sejak ia kecil. Ia selalu diberkati dengan kebijaksanaan dan kemuliaan ketika dia masih kecil, dan ini membuatnya sangat istimewa. Nabi Ibrahim lahir pada masa ketika orang-orang menyembah matahari, bulan, bintang-bintang, dan mereka bahkan menyembah berhala yang terbuat dari batu. Ayah Ibrahim adalah seorang pematung dan dia biasa membuat patung dengan tangannya sendiri. Ayahnya tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Sebagai seorang anak, ia biasa duduk dan menonton ayahnya mengukir patung-patung ini dari batu-batu yang keras. Ibrahim alaihissalam penasaran dengan patung-patung yang terlihat lucu ini, dan terkadang dia pun bermain dengan patung-patung tersebut. Tetapi ketika dia melihat patung yang sama di kuil-kuil, dia menjadi bingung. Dia pun bertanya-tanya mengapa orang-orang bersujud di depan patung-patung itu. Lalu dia memutuskan untuk bertanya kepada ayahnya tentang hal tersebut. Suatu hari ketika ayahnya sedang mengukir patung, Nabi Ibrahim pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai Baba, mengapa orang-orang memuja mainan yang kamu buat sendiri ini?" "Mereka mewakili dewa-dewa kita," jawab ayahnya. "Kita harus menyembah mereka untuk mendapatkan nikmat dari Tuhan." Nabi Ibrahim pun bertanya lagi, "Kenapa telinganya begitu besar, wahai ayahku?" "Patung ini adalah dewa dari para dewa," jawabnya ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Saat usianya semakin dewasa, mulailah ia memikirkan siapakah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia dapat mengenal Allah sebagai Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikannya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan mereka dari menyembah patung dan berhala menuju penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf ataupun lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim yang di dalamnya terdapat adab, nasihat, dan hukum-hukum agar beliau menunjuki kaumnya, mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama, serta menasihati mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Namun ayahnya menolak ajakan anaknya yaitu Ibrahim alaihissalam. Sambil marah dia pun berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Ketika Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti, ia pun berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."
Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Yang menyembah bintang-bintang adalah penduduk Hiran, sedangkan yang menyembah patung adalah penduduk Babil. Penduduk Hiran adalah para penyembah bintang-bintang. Beliau mengajak kaumnya berfikir memperhatikan benda-benda langit. Apa pantas benda-benda tersebut disembah? Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, dia pun berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia pun berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata lagi, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia pun berkata kembali, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia pun berkata lagi, "Inikah Tuhanku?" Karena lebih besar dan sangat terang. Tetapi pada sore harinya, ketika matahari terbenam di ufuk barat, dia menyadari bahwa itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang sebenarnya tidak akan pernah terbenam. Maka ketika matahari itu terbenam, saat itulah Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Dia mengerti bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dia pun kemudian bersujud di tanah mengucapkan rasa syukur. Lalu Ibrahim pun berkata lagi, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan juga bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajarannya adalah ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan selainnya. Penduduk Babil adalah penduduk yang menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan mereka kepadanya. Demikianlah kaumnya, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka selain mengikuti nenek moyang mereka yang tersesat. Ketika Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berfikir. Ketika kaum Ibrahim menuju keluar ke tempat mereka berhari raya, kaumnya melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami?" Ibrahim pun menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin." Dengan diam-diam, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala hingga terpotong-potong menggunakan kampaknya, kecuali berhala yang paling besar. Kawanku semua, itulah sekilas tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada dua penduduk Hiran dan penduduk Babil, yaitu penduduk yang menyembah bintang, matahari, dan bulan, dan juga penduduk yang mentuhankan patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri, yaitu Azar. Semoga saja kita semua dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja sekilas kisah ini memberi manfaat bagi kita semua dan juga menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.